Mulai ini materinya nggak seberat, justru berat yang kemarin itu, yang di aset tetap 1 itu. Yang ini nggak begitu berat kok. Nah, ini adalah terkait dengan penurunan nilai gitu ya. Kita melakukan impairment atau penurunan nilai. Jadi konsepnya itu sebenarnya begini loh. Nilai yang kita punya gitu ya. Kamu kan bertanya mesti apa sih sebenarnya terkait dengan bedanya dengan depresiasi gitu ya. Nah, depresiasi itu kan juga penurunan nilai kan kayak gitu. Jadi kalau depresiasi itu gitu ya, itu kita lakukan penurunan gitu ya, kita lakukan penurunan nilainya dan nanti akan ketemu nilai buku itu karena sifat keusangan ya, nilai ekonomis. Lebih pada nilai ekonomis. Bentar saya bentar. Lebih pada nilai ekonomis gitu ya, karena nilai ekonomisnya terbatas gitu, maka kita akan melakukan yang namanya depresiasi. Nah, depresiasi itu pengalokasian, jadi kita mengalokasikan seluruh harga perolehan daripada aset tetap itu ke dalam umur ekonomis, jadi dibagi secara atau sesuai dengan umur ekonomisnya kan gitu. Nah, kalau ini enggak, kalau ini impairment ini enggak. Impairment ini gitu ya, itu lebih pada nilai yang kita punya saat ini gitu ya. Nilai yang kita punya saat ini itu jauh di atas nilai pasarnya, gampangannya kayak gitu. Ya, nilai yang kita punya saat ini jauh dari nilai pasarnya. Nah, itu bisa nanti terjadi karena faktor macam-macam. Nanti saya jelaskan biar contohnya lebih jelas. Jadi ya, biar kamu tahu apa bedanya sebenarnya dengan depresiasi dan apa bedanya dengan impairment gitu ya. Kalau depresiasi itu tadi, depresiasi itu misalnya kayak gini. Tadi kita mempunyai mobil, contoh kata ya. Atau gini aja wis, paling gampang. Kita mempunyai HP ya. Kita beli HP saat ini, kita beli HP pada saat ini. Nah, HP yang kita beli saat ini itu keluaran terbaru. Saya nggak nyebut merek ya, keluaran terbaru. Misalnya, saya sebut angka kita beli dengan harga misalnya sekitar 8 juta saat ini. Dan itu sudah paling baru, paling canggih di merek tertentu. Ya, wis, udah toh. Nah, kemudian pada waktu kita beli, HP itu kan termasuk barang elektronik. Itu kita depresiasi 3 tahun. Kan ngono toh? Kita depresiasi 3 tahun. Udah, kita depresiasi 3 tahun, setiap bulan kita nanti akan menemukan namanya nilai buku. Paham sampai di situ? Nah, sekarang setelah kamu pakai, ya, kamu pakai kira-kira, taruh kata gitu. Ya, kira-kira kamu pakai sekitar, taruh kata itu setengah tahun. 6 bulan misalnya. Kamu pakai 6 bulan. Lah, HP itu mempunyai nilai buku, misal ya, ini misalnya 7 juta. Selama 6 bulan ini sudah kamu depresiasi 1 juta. Jadi kan nilai bukunya jadi berapa? 7 juta toh? Sorry. Sudah kamu depresiasi 1 juta, berarti nilai bukunya 7 juta. Ya toh, 8 dikurangi 1. 7 toh. Sampai sini paham? Oke. Kamu punya HP yang nilainya saat ini, nilai tercatatmu saat ini adalah 7 juta. Wes ya, HP ku waktu ku udah paling top. Nah, dalam jangka waktu 6 bulan, keluarlah HP terbaru dengan teknologi yang lebih canggih lagi. Akhirnya apa? HP yang kamu punya itu nilainya otomatis turun. Ya kan? Karena muncullah HP yang baru. HP terbaru, teknologinya terbaru dan harganya lebih murah lagi. Kamu beli 8 juta waktu itu. Sekarang misalnya dengan harga 7.500.000,
kamu bisa mendapatkan HP yang paling baru itu tadi. Oke. Nah, terus sekarang pertanyaannya, nah terus HP kita dinilai berapa, Bu? Padahal kamu depresiasi tadi kan 7 juta tuh. Ya toh, 7 juta. Terus kemudian ada HP baru nilainya 7,5, baru kinyis-kinyis itu. Berarti maka otomatis HP-mu sekitar yang 7 juta tadi kan nilainya masih di bawah 7 juta tuh. Kan nggak mungkin di atasnya 7 juta atau 7 juta. Kenapa nggak mungkin? Karena yang baru saja tuh nilainya cuma 7,5. Sedangkan ini udah kamu pakai 6 bulan. Si HP itu tadi. Paham sampai sini? Ya. Nah, terus apa yang terjadi? Berarti mau tidak mau kalian harus melakukan impairment. Harus melakukan penurunan nilai. Nah, penurunan nilai itu dilakukan ya sekali pada saat kalian merasa bahwa nilaimu yang kamu punya, nilai tercatat atau nilai buku yang kamu punya itu nggak bisa mengangkat nilai yang ada di pasaran. Bisa dipahami gitu. Ya, itu pertama. Atau contoh yang kedua kayak gini, Nak. Kamu punya mesin. Gitu ya. Kamu punya mesin fotokopi, taruh kata begitu. Mesin fotokopi kamu beli dengan harga 20 juta. Nah, di situ diberi keterangan bahwa ada garansi 5 tahun. Misalnya gitu. Kamu pakai mesin fotokopi itu. Ya, 20 juta, misalnya umur ekonomisnya 5 tahun. Berarti per tahun kan 4 juta toh. Dianggap aja garis lurus dulu, ya. 20 juta dibagi 5 berarti 4 juta per tahun. Nah, sekarang kamu pakai mesin fotokopi itu. Kamu pakai 2 tahun. Kamu pakai 2 tahun, berarti kamu depresiasi berapa? 8 juta ya? Ya, 8 juta. Berarti 20 dikurangi 8, bro. 12 ya? Nah, terus sekarang delalah, apa yang delalah gitu. Karena salah satu karena mungkin ada pada saat itu ada kesalahan teknis dalam pemakaian, membuat mesin fotokopi tadi terbakar. Ya toh, terbakar, akhirnya rusak. Apa yang terjadi? Tapi si pemilik itu masih berusaha untuk memperbaiki mesin fotokopi tadi. Ya toh. Terus dia nggak mau jual. Nggak mau jual dia. Karena kesalahan pemakaian tadi, terus timbul kebakaran, obong. Misalnya mesinnya itu salah satu elemennya itu terbakar. Apa yang terjadi? Nilainya kan pasti turun tuh. Nilainya mesin fotokopi tadi. Yang nilainya seharusnya bernilai 12 juta, ya toh, 20 dikurangi 8 juta kan 12 toh, Nak. Lah, karena kebakar itu tadi, sekarang cuma dihargai 4 juta. Misalnya begitu. Atau dihargai 3 juta. Nah, wis, biar kamu lebih ada bedanya. Dihargai 3 juta, padahal nilai tercatatmu berapa? 12. Nah, mau tidak mau, kalian harus melakukan impairment. Gitu loh, Nak. Jadi impairment itu bukan merupakan satu kewajiban. Beda dengan depresiasi. Kalau depresiasi itu merupakan satu kewajiban. Harus dilakukan. Kecuali tanah ya. Kalau tanah tidak dilakukan depresiasi. Alasannya kenapa? Karena masa ekonomisnya nggak terbatas, Bira. Pinter. Masa atau umur ekonomisnya tidak terbatas. Wujudnya tidak berubah dari kamu bayi sampai sekarang itu kan. Kan tidak berubah jadi undi-undi atau jadi roti atau apa gitu kan. Malah jadi kotak-kotak juga enggak. Itu tanah.
Nah, tapi kalau impairment ini bisa terjadi, bisa tidak. Nah, gitu loh. Jadi tergantung pada kondisi real pada saat itu. Jadi ini bukan merupakan satu kewajiban. Kalau misalnya kondisinya aman-aman saja ya sudah, nggak ada masalah, nggak perlu dilakukan impairment. Tapi kalau kondisinya itu memungkinkan untuk kita lakukan impairment, ya harus dilakukan impairment. Bisa dipahami bedanya impairment sama depresiasi? Ya, oke. Sekarang, nah, Ibu lanjutkan. Ini tadi yang artinya yang kapan kita melakukan impairment tadi sudah saya sampaikan. Terus kemudian ada faktor yang tadi ada faktor internal, ada faktor eksternal. Tadi saya pakai contoh misalnya teknologi. Teknologinya berubah akhirnya membuat nilai barang kita jadi turun. Ya, atau mungkin karena faktor ini pemakaian. Nah, faktor pemakaian yang salah. Nilainya pun juga turun. Ingat satu lagi. Depresiasi itu, Nak, itu kan suatu metode. Ya toh, semuanya taksiran. Nah, bisa jadi gitu loh ya. Umur ekonomis yang kita tentukan itu nggak tepat. Contoh sekarang, kamu masih pernah lihat enggak yang gini loh, yang apa printer yang bunyi tek 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 besar itu loh. Lah, itu kamu lihat kan di apa itu di toko apa di toko. Di kantor-kantor tuh kan banyak tuh gredek yang kayak besar kayak gitu. Padahal itu sebenarnya kalau dilihat itu udah habis nilai bukunya. Dijual pun orang nggak akan mau. Nah, itu karena sudah faktor usia, tapi tetap aja dipakai. Walaupun nilai ekonomisnya habis. Nanti saya jelasin gini. Kalau dulu umur ekonomisnya habis, ya, umur ekonomisnya habis dalam arti 1 tahun misalnya, nilai buku sudah 0 tuh, ya. Jadi harga perolehannya, misalnya mesin misalnya mesin fotokopi taruh kata, kita beli 10 juta, sudah kita depresiasi 10 juta juga, berarti kan nilai bukunya 0, ya toh. Tapi masih bisa dipakai, Bu. Ya sudah, kalau masih bisa dipakai ya tetap aja muncul itu di LPK. Walaupun nilai bukunya 0. Tetap muncul, Nak. Cuma nanti di catatan atas laporan keuangan itu kamu harus menjelaskan bahwa nilai mesin fotokopi dengan nomor seri sekian deng 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 atau dengan nomor aset sekian deng 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 itu masih bisa dipakai walaupun nilai bukunya sudah 0. Gitu. Nah, kalau dulu bebas, mau dipakai kapanpun bebas, gitu. Nah, sekarang tidak. Sekarang hanya dibatasi setahun, ya, hanya dibatasi 1 tahun, boleh seperti itu. Tapi nanti di tahun berikutnya kalau ternyata masih bisa dipakai, maka harus dilakukan yang namanya revaluasi. Harus dilakukan penilaian kembali. Nah, kalau dilakukan revaluasi berarti kemungkinan nilainya bisa naik. Jadi balikannya sama impairment. Kalau impairment itu penurunan nilai, kalau revaluasi menaikkan nilai. Gitu. Ya. Oke. Nah, sekarang yang faktor internal ataupun faktor eksternal. Tadi sudah saya sampaikan ke kalian gitu ya contohnya. Kalau misalnya salah pemakaian kayak gitu ya. Atau usang karena memang sudah ya kayak tadi contohnya misalnya kita HP itu tadi karena masih bisa kita pakai nggak ada masalah tapi nilainya udah turun karena muncul produk yang baru kayak gitu ya. Oke, sekarang gini, nah pengujian nilai itu juga punya syarat. Impairment itu bisa dilakukan kapan? Kalau di sini nanti kalian akan membandingkan nilai tercatat. Nah, nilai tercatat ini adalah nilai buku.
ya, nilai buku. Terus ini jumlah terpulihkan. Nah, jumlah terpulihkan ini nanti kan kita akan milih tuh yang terbesar mana antara nilai wajar dengan nilai yang dipakai. Ini nanti kita akan lihat. Kalau misalnya jumlahnya nilai tercatat ini lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang terpulihkan, maka kalian harus melakukan impairment. Tapi kalau sebaliknya nggak perlu dilakukan impairment, ya. Ini ada contoh sebenarnya. Nah, gini. Contoh ini. Kita mempunyai aset yang nilai tercatatnya 450. Ya, kemudian nilai terpulihkannya itu 300. Artinya apa? Artinya kamu nanti ini kan terlalu besar, kegedean. Jadi ini harus kamu impairment, kamu turunkan menjadi 300. Itu nilai terpulihkan. Ya. Nah, nilai terpulihkan itu nanti kan milih ini sama ini mana yang paling gede. Kita pakai nilai pakai. Ya. Terus, nah kayak ini kasusnya. Nilai tercatatnya 300, terpulihkannya 350. Ya, nggak perlu kita lakukan impairment. Oh, nggak ada penurunan nilai, nilainya kita kan jadi tetap. Tapi kalau ini lebih gede, yang nilai tercatatnya lebih gede, itu berarti harus diturunkan. Ya, di syaratnya ini nilai buku ini harus lebih gede dibandingkan nilai terpulihkan. Baru bisa dilakukan impairment. Terus, nah ini contohnya. Misalnya PT Akasya mempunyai peralatan dengan nilai perolehan 40 juta. Memiliki masa manfaat 10 tahun tanpa nilai residu. Berarti kalau kita pakai garis lurus berarti 40 juta dibagi 10 toh. Ya, 4 juta. Dah. Terus Desember 2020 saldo akumulasi 8 juta. Berarti kalau kita lihat di sini ya, bahwa si peralatan itu tadi sudah didepresiasi selama 2 tahun. Berapa? Bener ya? Ya, 2 tahun ya. Kan per tahunnya kan 4 juta. 4 juta, terus ini ada 8 juta. Berarti kan 2 tahun. Berarti kita belinya di antara tanggal 1 Januari sampai 15 Januari di tahun 2019 2020. Ya, kita lakukan depresiasi itu. Oke. Terus jumlah terpulihkan adalah 30 juta. Nah, sekarang yang kamu bandingkan adalah nilai bukunya. Nah, sekarang nilai bukunya ini 40 juta harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi 8 juta. Berarti kan tinggal 32 nak. Nilai tercatat ya, nilai bukunya. Terus kemudian nilai terpulihkannya 30. Nah, perlu nggak kita melakukan impairment di sini? Perlu, karena ini lebih gede. Nilainya di sini lebih gede. Kita lakukan impairment. Ya, kita lakukan impairment berarti muncullah kerugian. Nah, ini kerugian penurunan nilai pada akumulasi depresiasi. Ya, paham sampai sini dulu? Lanjut ya. Nah, sekarang ini terkait dengan pengakuan setelah dilakukan di tahun 2020. Maka depresiasinya menjadi berapa? Nah, sekarang bentar. Kamu kalau lihat ini kan bingung. Tak kasih ini aja dulu. Ini tadi sudah ini ya, basicnya dari sini ya. Berarti jurnal ini, nah jurnal ini sekarang kita posting. Ya, jurnal ini kita posting. Pertanyaan saya sekarang, akumulasi depresiasinya jadi berapa? Woi, ayo woi.
Durung panas. 10 juta. 10 juta. Pinter, 10. Ya. Kan ini 8 juta ditambah dengan 10 ini, 2 juta ini kan, jadi 10 toh nak. Ya kan, akumulasinya jadi 10. Nah sekarang kalau akumulasi jadi 10, nilai bukunya jadi berapa nak? Kira yo. Ayo nilai berapa, Bu? berapa, Riz? 30. Iya, betul. Kan 30. Ini tadi kan 40 tuh harga perolehan. Terus akumulasinya 10. Kan tinggal kamu kurangi. 40 dikurangi 10 piro? 30. Ini kan ini loh nak cintanya. Dari 32 nilai tercatatnya sekarang, ini sekarang diakui bukan 32 tapi yang diakui cuma 30. Nah, supaya menjadi 30 gimana? Berarti harus menambah akumulasi. Ngono loh. Kita tak masukkan, tak bawa kamu ke sini. Adalah, tak bawa ke sini. Ini tabel. Pada waktu awal, tadi tahun pertama, ya tahun pertama 4.000, ya toh? Beban depresiasi. Akumulasi 4.000, nilai bukunya 36. Terus di tahun kedua 4.000 juga. Kan gitu. Jadi 8.000. Nilai bukunya 32. Nah, kemudian ada impairment. Ada impairment tadi bahwa yang mengharapkan atau menginginkan nilainya bukan 32 tapi menjadi 30. Nah, sekarang 32 menjadi 30, ini caranya gimana? Mau tidak mau ya cuma ini alatnya. Kamu harus menambah di akumulasi depresiasi. Gitu. Nah, sekarang nilai bukumu jadi berapa? Jadi 30. Kan gitu. Nah, kamu masih punya tuh apa itu namanya? Masih punya berapa? 10 tahun kan umurnya? Nah, kamu masih punya 8 tahun. Iya toh? Kan 10 tahun sudah dikurangi 2. Tinggal 8 toh? Lah, saiki muti 8 tahun itu, kamu nggak bisa menggunakan beban depresiasi 4.000. Nggak bisa. Kenapa? Nah, di sini tadi sudah ada impairment. Maka yang kamu harus rubah adalah menghitung lagi. Menghitung lagi depresiasinya. Berarti ini 30 ini kamu bagi. Sisa waktunya tinggal berapa? Oh, 0 loh. Nah, seperti yang ini tadi. Ini kan sisanya kan tinggal 30 toh. Nah, umurnya tinggal 8. Ya toh, 10 dikurangi 8. Berarti kalau begitu, beban depresiasi kamu per tahun mulai dari tahun yang ketiga adalah 3.750.000. Dari mana? Ya dari sini tadi. 30 juta dibagi 8. Bisa dipahami? Ya. Yes. Ini. Oke. Ya, jadi nanti di sini, Bu, kalau nanti misalnya terjadi impairment lagi gimana? Ya enggak apa-apa. Ya caranya kayak gini. Kamu bikin kayak seperti yang Ibu buat begini, terus nanti impairmentnya dikasih tanda merah begini. Biar gampang. Ya. Oke, sudah sekarang impairmentnya itu. Nah, kemudian di sini ada namanya unit penghasil kas, gitu ya. Terus ini untuk aset yang memiliki arus kas masuk ditentukan dalam satu kelompok aset, itu aset penghasil kas. Nah, penurunan nilai untuk penghasil kas dialokasikan ke aset dari unit penghasil kas itu. Nah, di sini yang menjadi problem yang beda adalah goodwill. Nah, goodwill-nya itu nanti tidak akan untuk goodwill dan sisanya untuk aset tetap dan aset tetap tidak berwujud dengan menggunakan prosentase. Ya. Oke, sekarang
Ini misalnya ada contoh soal, ada catatan unit penghasil kasnya itu ini, kemudian ada properti investasi 6 juta. Terus ada properti investasi jumlah terpulihkannya 5.500.000. Ya, ini ada untuk properti investasi, ada jumlah tercatat, ada jumlah terpulihkan. Ya toh, ini tercatatnya 6, terpulihkannya 5.500.000. Pertanyaan saya, kalau kita melakukan tes impairment, perlu nggak ini dilakukan impairment untuk properti investasi? Perlu, Bu. Perlu. Ya, alasannya? Karena nilai tercatatnya lebih besar daripada yang terpulihkan. Iya, pintar. Nilai tercatatnya lebih besar dibandingkan dengan nilai terpulihkannya. Ya, tercatatnya kan 6 juta, terpulihkannya cuma 5.500.000. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang berarti ada kerugian sebesar 500. Kan gitu. Nah, kita buat jurnal kayak gini. Kerugian atas properti investasi pada akumulasi depresiasi. Ya, sebesar 500. Terus sekarang, nah, kemudian ini kalau kita mau melihat yang namanya unit penghasil kas. Jadi tidak hanya pada aset tetap tok atau properti tok, tapi yang bisa menghasilkan kas. Nah, ini totalnya yang tercatat adalah 23. Yang terpulihkan berapa? 20 juta. Perlu dilakukan impairment enggak? Perlu. Perlu. Ya. Ingat, yang biasanya dilakukan impairment adalah terkait dengan aset tetap. Ya. Aset tetap apa itu namanya? Yang perlu dilakukan aset tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ya, itu yang dilakukan impairment. Terus kemudian, nah ini perlu dilakukan, berarti ada kerugian sebesar 3 juta. Ya, 23 dikurangi 20. Nah, sekarang kita alokasikan. Kita alokasikan 3 juta itu tadi ke siapa? Nah, di sini goodwill tadi kan harus lepas itu. Goodwill. Maka 3 juta ini dikurangi dengan goodwill yang 1,5. Jadi goodwillnya 1,5 gitu ya, tetap. Nah, terus sekarang kamu ngitungnya yang aset tetap. Sama aset tetap tidak berwujud. Berarti caranya 3 juta dikurangi 1,5 dulu goodwill. Terus kemudian baru ini 8 juta terus dibagi dengan 8 plus ini kan 4.500.000. Sehingga ketemu ini 960 untuk aset tetap. Untuk aset tidak berwujud ketemu 540. Sekarang jadinya kayak begini. Aset tetap 960, alokasi kerugian tidak berwujud 540 dan goodwill adalah 1,5. Sebentar, biar kamu tahu. Gini. Nah, gini. Nah, jadi kerugian 3 juta itu yaitu untuk goodwill 1,5, kemudian aset tetap tadi dihitung 960, aset tidak berwujud 540. Ini untuk ilustrasinya. Terus kemudian berikutnya ini tadi
Karena jumlah tercatat setelah adanya alokasi. Berarti kan tinggal kamu kurangi toh. Ini 8 juta dikurangi 960 ketemu berapa gitu. Kita coba tak giniin. Nah, tinggal kamu kurangi. Ini tercatatnya adalah menjadi 20 juta. Ya. Permisi Bu Ira. Ya. Ketika layarnya di full screen tuh nggak kelihatan di share screen Bu Ira. Oh, nggak kelihatan angkanya ya? Iya, nggak kelihatan. Ya wes ngene, berarti ditulis saya. Tunjukin ya. Sing ndi mau sing gak ketok. Mulai dari awal lagi udah nggak kelihatan Bu Ira. Ini ya. Iya. Nah, wes. Berarti jurnalnya ini kamu tulis ya. Jurnalnya ini kerugian atas penurunan nilai kan 3 juta tadi. Ya toh. Nah, 3 juta itu apa saja? Ini aset tetap. Ini yang kredit pertama. Aset tetap senilai 960. Terus kemudian aset tidak berwujud 540. Dan goodwill 1,5 juta. Sehingga totalnya 3 juta. Sudah? Sudah Bu. Ya. Terus kemudian berikutnya yang ini tadi. Nah, sekarang otomatis kalau kamu bikin jurnal ini tadi kan berarti aset tetapnya kan menjadi berkurang, Nak. Bukan 8 juta sekarang. Ya toh 8 juta tapi kamu kurangi 960. Ngono loh. Nah, ini jadi berapa di sini berarti? 7.040. 7.040. Wes kamu tulis. Yo, nggak apa-apa tak tungguin biar kamu ngerti. Terus aset tetap tidak berwujudnya 4.500 dikurangi 540. Berarti piro? 3960. 3960 ya? Iya, Bu. Ya. Terus ini 0. Goodwill-nya jadi 0 toh? Nah, deng 0. Terus piutang, Bu. Ya tetap, kan ini nggak ada itunya. Kan ini hanya untuk yang aset tetap aja. Ya. Ini tetap 2 juta. Piutang tetap 1,5. Properti tetap 5.500.000. Wis hitungan jumlahnya ke bawah berapa? Rp20 juta, Bu. Iya, jadi kan sesuai dengan soal tadi toh, bahwa nilai terpulihkannya kan 20 juta gitu. Bisa dipahami? Ya, oke. Terus kemudian ini pemulihan kerugian. Nah, ini kalau misalnya suatu saat akan naik. Nah, akan naik. Misalnya kayak kasusnya HP itu, tapi jadi jarang sih kalau saya lihat di praktek itu. Kalau HP itu misalnya gini, nilainya kan dia udah turun tuh. Nah, misalnya kasusnya gini, nilainya udah turun tuh. Terus ternyata HP yang baru tadi tuh cacat produksi. Ngono loh. Akhirnya HP-mu akhirnya naik lagi nilainya. Lah ngono gila. Kalau misalnya dipakai dipaksakan untuk contoh kayak gitu itu. Bisa dipahami? Bis ya. Nah, sekarang ini misalnya PT Delta memiliki peralatan dengan nilai perolehan 40, masa manfaat 4 tahun. Berarti kan per tahunnya 10 juta toh, tanpa nilai residu.
Terus peralatan diperoleh tahun 2020. Nah, depresiasinya kan kayak gini, Nak. Ya toh, tahun pertama 2020, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Nilai bukunya 0. Ya, oke. Ini akumulasinya kan ini nggak ada. Nggak ditunjukkan maksudnya. Nah, sekarang ini tanggal 31 Desember PT Data menghitung kerugian atas penurunan nilai sebesar 4.500.000. Ya, tahun 31 Desember 2020. Nah, berarti di sini. Pada saat di sini, nah, pada saat gini mau dia punya nilai buku berapa? Ini kan 30.000. Nah, terus nilai yang terpulihkannya di sini berarti sebesar 34.500. Kalau kita lihat dari contoh ini. Ini kok ada kerugian sebesar 4.500.000. Berarti nilai terpulihkannya 30 ditambah apa itu namanya? Nilai bukunya ditambah 4.500 kan gitu. Ya toh. Nah, terus gini nih. Sehingga pada saat dilakukan apa tuh tadi penurunan nilai sebesar 4.400. Nah, terus kemudian ada dasar seperti tadi nih, depresiasi yang baru. Terus kemudian nah ini nih saya buat ini nih. Ini nilai bukunya tadi 40 awalnya pada waktu beli harga perolehannya. Depresiasi pertama 10. Ya toh? Terus kemudian berarti nilai bukunya kan 30. Nah, terus tadi ada kerugian sebesar 4,5 penurunan nilai. Berarti kalau begitu nilai bukumu turun jadi 25.500. Inilah yang nanti akan kita pakai untuk depresiasi yang baru. Nah, depresiasi yang baru ketemu deh. Berapa tadi 4 toh? Berarti sudah dipakai 1, berarti tinggal 3. 3 tahun. Berarti 25 dibagi 3 ketemu ini. Ya toh? Nah, sekarang ketemu 8,5. 8,5 kan 3 kali kan 25,5. Yes. Tahun kedua ternyata ada pemulihan. Ngono loh ceritanya. Tahun kedua itu ada pemulihan. Oke, ada pemulihan. Ini menjadi akumulasinya bukan 23 tapi menjadi 22. Ya. Sehingga nilai bukunya bukan 17 tapi menjadi 18. Nah, sekarang berarti untuk depresiasinya 18 ini dibagi 2. Kan kurang 2 tahun. Ketemu 9 sama 9. Gitu, dibagi 2. Jadi, kamu kalau saya sarankan lebih enak menggunakan tabel pada saat dilakukan yang namanya impairment dan pemulihan. Jadi itu lebih gampang. Jadi kamu tinggal nanti kasih warna beda di bawahnya. Oh, berarti kalau begitu depresiasi tahun berikutnya dasarnya adalah yang 18 bukan yang 17 ini. Gitu. Ya. Oke. Terus kemudian nah ini yang 8,5 tadi masih baru itu tadi. Ya, ini pemulihannya itu jadinya gini kan, tinggal dibalik aja jurnalnya. Ya, akumulasi pada kerugian penurunan nilai. Tinggal dibalik. Oke. Nah, ini materimu udah habis untuk impairment. Oke. Silakan kalau mungkin ada yang apa itu namanya? Kalian mau tanyakan, silakan. Ya, silakan. Ya, Revita. Baik Bu, terima kasih atasnya. Saya izin bertanya. Rodo banter sidik toh. Iya Ya. Bu. Bagaimana perlakuan depresiasi terhadap barang antik Bu? Terima kasih. Nah, barang antik itu kan tidak semua orang itu suka sebenarnya. Ya toh.
Hanya orang yang suka, orang yang ngerti, orang yang paham terhadap barang antik gitu ya, itu nilainya mahal. Tapi yang tidak suka walaupun dikasih ya nggak mau. Nah, padahal sebenarnya barang antik itu nilai bukunya itu sudah nol, udah habis. Tapi karena orang itu suka, orang itu istilahnya itu barang bersejarah lah ya, maka akan dilakukan yang namanya revaluasi lagi. Berarti kalau dilakukan revaluasi lagi akan dinilai kembali. Dinilai kembali dengan harga pasar pada saat ini. Nah, nanti setelah dilakukan nilai kembali ya harus didepresiasi lagi. Begitu. Untuk perlakuan barang antik. Tapi dia harus tetap didepresiasi. Kenapa? Karena dia mempunyai umur ekonomis. Cuma kalau misalnya umur dia dirawat kayak gitu ya. Kayak gini loh, misalnya contoh yang paling sederhana itu ya. Kamu kalau lihat di luar itu ada apa itu ya? Kamu tahu sepeda motor Honda Ulung itu? Honda 70 itu loh. Vespa masih ngerti. Nah, kamu tahu Vespa itu, sekarang harganya kan mahal itu. Sama sepeda motor baru itu loh, mendingan sepeda motor baru daripada Vespa sing lawas itu. Sing dong gede gue. Nah, itu padahal nilai bukunya udah habis dia. Nggak ada nilai bukunya. Udah habis, selesai. Tapi karena orang itu melihat, karena orang itu suka ya. Sekarang gini, apakah semua orang suka Vespa? Tidak. Jadi makanya ini nggak bisa dipakai ukuran. Karena tidak semua orang itu suka. Orang yang nggak suka walaupun harganya itu mahal, dikasih aja lo nggak mau. Karena nggak akan dipakai. Yang dilihat apa nak? Nilai ekonomis. Nah sekarang Vespa itu nilai ekonomisnya apa? Makanya biasanya ini diperlakukan dengan perlakuan yang beda terhadap barang-barang antik itu. Jadi bisa jadi barang antik itu kalau kita pakai apa itu namanya di catatan laporan keuangan gitu ya. Kalau kita pakai pengecualian ya barang antik itu tidak didepresiasi. Karena nggak punya patokan harga yang apa ya nak ya, harga yang pasti. Vespa saat ini taruh kata begitu, yang lama itu bisa sampai mencapai harga 30 juta, bahkan yang suka sampai 50 juta. Vespa, padahal barang lawas, gede, odong kayak gitu. Nah sepeda motor yang besar saja PCX atau NMAX gitu yang gede-gede itu kan nggak sampai itu 30 juta. Nah maksudnya ya. Jadi itu adalah mendapat perlakuan khusus untuk barang-barang yang dianggap antik. Gitu ya Revita. Baik, Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, oke. Nara silakan nak. Iya, Bera, sempat tanya mungkin tentang depresiasi ya, Bera ya. Ya. Kalau misalkan ada suatu perusahaan itu netapin aset tetapnya itu mungkin di awal 5 tahun. Nah, tahun ketiganya itu kayak merasa gitu, ini bisa gitu, mungkin teknologinya masih bagus, terus umur biayanya juga masih lengkap, terus ditambah 7 tahun gitu bisa nggak, Bera? Jadi gini, kalau kita mau menambah umur gitu ya, itu biasanya itu ada dibarengi dengan namanya pengeluaran atau biaya perawatan dari aset itu yang menyebabkan aset itu bertambah umur. Jadi tidak bisa tiba-tiba atau ujuk-ujuk nilainya jadi bertambah. Contoh, misalnya kita beli mobil atau sepeda motor.
Terus sepeda motor atau mobil itu kan umurnya 5 tahun toh. Sebenarnya itu umur ekonomisnya itu 5 tahun. Lah, terus kemudian di tahun ketiga, nggak tahu pemakaiannya gimana Dewis. Tahun ketiga itu kita melakukan itu turun mesin. Tahu kamu? Jadi servis besar di mobil atau di sepeda motor turun mesin. Nah, turun mesin ini yang nanti bisa menyebabkan bahwa sepeda motor itu atau mobil itu akan menambah umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya bisa dipakai sampai 5 tahun lagi. Nah, berarti kalau begitu, pada waktu 3 tahun kita close, terus kemudian kita tambah dengan nilai bukunya berapa 3 tahun itu, pada waktu 3 tahun itu ya nilai bukunya berapa, ditambah biaya yang sudah kita keluarkan untuk turun mesin tadi berapa. Terus dibagi dengan sisa umurnya. Sisa umurnya berapa? Bisa dipakai lagi 5 tahun ya sudah, berarti 5 tahun dibagi 5. Gitu. Ya, itu kalau kendaraan. Tapi kalau gedung misalnya hal sederhana, dulu tuh sangat sederhana, tapi sekarang itu mahal dilakukan. Apa ngecat tembok. Pengecatan tembok itu loh. Dulu itu zaman saya masih kecil. Kalau hari raya gini tuh banyak rumah-rumah tuh yang temboknya itu dicat. Rumah-rumah penduduk itu. Sekarang kamu amati. Paling yang dicat itu cuma 1-2. Satu daerah itu, bahkan kadang-kadang nggak ada. Kenapa? Biaya ngecat itu lo mahal sekarang. Ya lebih mahal itu ongkos tukangnya daripada beli catnya. Sekarang rumah kecil itu aja nggak cukup 10 juta. Untuk ngecat temboknya itu. Nah, ngecat tembok, ini biaya ini adalah salah satu pengeluaran biaya yang bisa menambah harga perolehan. Yang nanti istilahnya itu diharapkan akan menambah umur ekonomi si gedung itu. Jadi gedungnya kan menjadi lebih tahan lama dibandingkan kalau tidak pernah dicat atau dibersihkan. Gitu. Jadi harus ada dulu ya Nares. Jadi harus ada, kenapa sih? Nggak mungkin tiba-tiba 3 tahun ini masih bisa, nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Tapi harus ada alasannya dulu. Mengapa kamu kok bisa yakin bahwa aset itu bisa dipakai lebih lama? Gitu. Ya. Karena gini, sudah ada kesepakatan antara apa itu namanya? Yaitu dengan pajak terkait dengan itu umur aset, umur ekonomis aset, dan itu kita harus mengikuti itu. Gitu. Karena nanti kan laporan keuangan juga dinilai oleh, juga dipakai oleh pajak toh untuk menentukan apakah pajak yang dibayar itu benar apa salah. Gitu ya Nares? Ya, baik Bu. Oke, Sesa silakan. Satu lagi Bu Ira. Oh ya. Ini tentang tugas kelompok Bu Ira. Ya. Untuk maksimal slide PPT-nya berapa ya Bu Ira? Maksimalnya 6 aja, jangan banyak-banyak. Nah, nanti di PPT itu isinya yang pertama adalah, halaman pertama itu wajib adalah nama kelompok dan judul. Ya, nama kelompok seperti biasa, judul itu. Terus kemudian nanti di setelah itu adalah pendahuluan. Pendahuluan itu kamu cerita terkait dengan, itu misalnya 2 slide lah, terkait dengan apa itu, latar belakang dari kasus itu seperti apa. 2 slide. Terus kemudian setelah itu, gitu ya, kamu merekomendasikan apa terhadap yang kamu temukan itu. Ya, kamu merekomendasikan, oh ini tidak seharusnya menggunakan metode A, seharusnya menggunakan metode B, karena metode B itu begini, itu kira-kira 2 slide. Ya, terus kemudian yang terakhir, slide yang ke-6 adalah penutup. Kesimpulanmu apa? Jadi
untuk slide kedua dan slide ketiga, itu apapun kondisinya di perusahaan itu jangan di OT-OT. Wis. Jadi untuk masalah pendahuluan dan latar belakang, jangan sampai ngotek-ngotek kamu sesuaikan dengan teori, salah. Jadi artinya gini, kamu kayak kamu motret ya nak ya, kamu motret satu objek, ya sudah, apapun kondisinya objek itu yang kamu kasihkan ke saya. Wes nggak usah diutek-utek. Baru nanti setelah itu di pembahasan di Word-nya ya, di Word atau di PPT-nya, pembahasan baru kamu cerita bahwa depresiasi itu begini, deng 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 deng. Ada metode depresiasi itu begini, deng 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 deng. Gitu ya. Terus kemudian, nah seharusnya yang dipakai oleh perusahaan si A itu depresiasinya yang cocok itu adalah metode ini. Alasannya adalah begini, begini, begini. Nah, kesimpulanmu apa? Dah. Benar loh. Ya. Jadi 6 aja, nggak usah banyak-banyak. 6 satu dipakai untuk apa itu tadi? 1 dipakai untuk judul, berarti 5. Sudah ditambahi. Saya mengharapkan itu semua nanti akan bisa presentasi. Ya, makanya nanti saya tidak akan mengadakan kuis, saya tidak minta untuk kalian presentasi, tidak. Biar nututi itu nanti. Nah, nanti saya mengharapkan di situ bahwa peserta yang lain itu ikut membahas. Jadi ikut membahas apa yang sudah dipresentasikan sama temanmu itu. Mungkin kamu punya pendapat yang berbeda, silahkan. Tidak ada benar, tidak ada salah. Nggak usah takut. Yang penting alasan kamu tepat. Seperti saya sampaikan di yang dulu, di waktu-waktu pertemuan yang dulu, kamu menganalisa tergantung pada kedalaman kasus. Ya, nggak usah takut. Begitu, Nares? Iya, baik Bu Eda, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya mengenai rekomendasi metode depresiasi aset tetap ya Bu. Jadi saya baca di buku itu kan antara kayak aset tetap bangunan dan juga mesin itu tentunya berbeda gitu ya Bu, metode depresiasi yang direkomendasikan. Lantas bagaimana bila perusahaan itu mempunyai 2 aset tetap yang berbeda ya Bu? Apakah 2 aset tersebut itu metodenya dalam satu perusahaan dibedakan, ataukah ada cara lain seperti kayak menggeneralisir antara 2 aset tersebut ya Bu? Begitu Bu. Nah, ini sajane pertanyaanmu ki wayahe dilebokne nang nggone diskusi iki luwih mantep itu. Tidak saya jawab sekarang itu. Itu tiga diskusi itu. Apa itu? Wes simpenan itu. Nanti ditanyakan kepada kelompokmu yang lain. Rekomendasi kelompokmu seperti apa? Apakah itu nanti, kalau nanti saya jawab itu kamu jadi nggak menarik. Biar kamu usaha dulu. Itu ya Sesa. Ya. Baik Bu, saya izin. Aku lali. Oh iya. Minggu depan itu lek ora salah Seninmu itu libur. Iya Bu, hari Waisak. Nah, yo kuwi piye kuwi? Kamu tetap kuliah apa piye? Apa diganti dino hari lain, tapi nggak bisa digabung kalau ini. Harus sendiri-sendiri kelasnya. Gitu. Ada kalau mungkin mau Selasa malam itu sama Rabu malam. Gitu yang mungkin loh ya. Selasa malam sama Rabu malam. Biar nggak terlalu panjang-panjang lagi. Kalau Selasa misalnya mau jam ketiga juga boleh, saya bisa. Silahkan siapa yang nanti tolong saya dikasih tahu ya. Jadi tolong kamu jamnya itu yang saya bisa itu Selasa jam ketiga. Itu insya Allah saya bisa. Kalau misalnya jam ketiga itu berarti jam 1. Ya, itu saya bisa. Tapi kalau jam keempat saya nggak bisa. Saya ada kelas. Terus sama Selasa jam 18.30.
Cek, mau pengiling ya. Terus kemudian Rabu itu insya Allah malam 18.30. Ya, 18.30. Terus apa mana sih toh? Kamis itu saya bisa jam kedua itu bisa. Jam 9.30. Tolong kamu ketua kelas masing-masing, Sesa atau Nares. Jadi Kamis itu saya bisa jam kedua, bisa jam ketiga saya bisa. Ya. Itu jam yang mungkin bisa saya tawarkan ke kalian. Tolong kamu segera WA saya, nanti biar tak agendakan, oh ini jamnya ini jamnya ini. Gitu. Ya. Untuk Sesa dan Nares. Oke. Yuk silakan Tarisa. Baik Bu, saya izin tanya mengenai tugas kelompok di usaha yang saya buat studi kasus itu. Selain dia rental mobil itu ada rental motor. Itu kira-kira boleh dimasukin sekalian atau cuma mobil aja Bu? Oh, boleh, sangat boleh itu. Bagus itu. Lebono kabeh nak. Nanti kamu lihat, kamu tanyakan perlakuannya apakah motor sama apa emang mobil perlakuannya beda enggak? Ya. Baik Bu, terima kasih. Bagus itu, masukin aja. Ya, jadi nanti perlakuan metode depresiasinya itu memang fokusnya kita adalah pada kendaraan, gitu ya. Tapi tidak selain kendaraan, kalau gedungnya itu miliknya sendiri ya termasuk gedung. Tapi kalau misalnya dia nyewa ya enggak usah, gitu loh, ya. Yes, gedung, terus kemudian apa itu namanya, tanah itu, ya. Kalau untuk peralatan biasanya kayak almari, meja kursi, kayak gitu, itu diambil anu aja, kelompok aja, nggak usah dibahas satu-satu, banyak itu nanti. Ya, perabot atau mebel gitu aja, atau peralatan gitu aja maksudnya. Gitu ya. Oke, Arkananta silakan. Baik Bu, izin bertanya. Tadi saya masih bingung Bu. Tadi kan waktu di bagian apa itu waktu menentukan impairment itu kan lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakainya Bu ya. Nilai pakainya itu dapat dari apanya Bu ya. Kemudian sama yang kedua itu untuk impairment sendiri itu apakah bisa nggak ada batasannya gitu Bu atau cuman boleh sekali aja gitu? Kalau impairment itu enggak itu ya, istilahnya enggak ada batasan. Kamu mau melakukan itu setiap tahun ya boleh-boleh saja. Tapi masalahnya itu cuma alasannya kamu melakukan impairment itu kan harus melakukan uji itu tadi. Ya, tidak segampang kita melakukan depresiasi. Kalau depresiasi kan kita tidak perlu melakukan diuji, gitu loh. Tapi kalau impairment itu apa itu namanya, kita harus nguji apakah nilai tercatatnya itu lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai yang terpulihkan, kan gitu ya. Oke, terus kemudian yang kamu tadi tanya adalah terkait nilai yang diterpulihkan. Nilai terpulihkan tadi kan diambil yang terbesar antara value in use kan gitu toh, terus kemudian sama nilai jual gitu kan ya, apa itu nilai wajar dikurangi dengan penjualan, kan kayak gitu. Lah value in use itu adalah nilai wajarnya dari yang kita pakai, alat yang kita pakai itu. Tadi kan yang kita pakai ada nilai tercatat toh, nilai tercatat itu adalah nilai buku. Nah value in use-nya itu adalah nilai apa ya istilahnya, nilai pasar dari si barang itu tadi. Kamu masih ingat kemarin pada waktu saya jelaskan disposal aset, pertukaran. Ingat enggak kamu, ada nilai buku, ada nilai tukar tambah. Lingra. Nah, kayak gitu itu. Ya, ada nilai buku, ada nilai tukar tambah.
Nah, value and use itu adalah nilai tukar tambahnya itu. Misalnya kayak gitu kalau kita melihat pada pertukaran. Nak. Ya. Jadi kalau tercatat itu karena faktor metode, gitu loh. Tapi kalau value and use itu adalah nilainya atau harga pasarnya atau nilai lakunya dari barang itu berapa sebenarnya. Gitu, gitu ya, Arkananta. Ya Bu, kemudian mau bertanya buat tugas kelompoknya ini Bu, berarti untuk pendapatan lain-lain di luar usaha itu boleh dimasukkan juga Bu ya? Boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau pendapatan itu kita fokusnya bukan pada pengakuan pendapatan ya Arkananta, tapi fokus saya adalah pada depresiasi. Jadi kalau kamu hanya menambahkan aja ya enggak apa-apa. Tapi fokuskan analisanya kamu adalah di depresiasi. Karena kita bukan dalam rangka membahas terkait dengan pengakuan pendapatan. Nanti pengakuan pendapatan itu di intermediate 3. 3 apa 2 yuk? Itu ada pengakuan pendapatan. Kalau seingat saya 3 kayaknya. Oke. Udah, Nak? Baik, terima kasih. Ya, ada lagi? Kalian kan sudah pada absen semua toh? Senin? Wih, sejak absen terus ay. Nanti coba saya tanyakan ke jurusan ya, yang untuk kuliah tamu yang aset biologis itu ya. Jadi sebenarnya materi yang kurang 2 itu, aset biologis sama aset apa itu namanya, tidak berwujud ya. Itu kalau nggak salah dua-duanya itu yang iya, dua-duanya itu yang untuk praktisi. Kalau tidak salah ya, nanti saya cek lagi deh. Oh, saya belum ada dari jurusan kapan itu dilakukan. Tapi yang penting pokoknya minggu depan kalian tetap harus presentasi terkait kasus itu. Ya. Oke, ada yang kalian perlu tanyakan, silahkan. Oke, kalau nggak ada, berarti untuk hari ini